Bencana masih mengancam. Hingga menjelang pergantian bulan tahun 2026 masih diwarnai banyak bencana alam. Elemen air bahkan bisa datang kapan saja, meski musim sedang berada di bulan-bulan kemarau. Elemen air juga akan memberi bencana sangat menakutkan karena muncul tsunami yang sulit diantisipasi. Selain tsunami, gempa bumi, tanah longsor hingga gunung meletus tetap menjadi ancaman yang serius. Tapi benarkah bencana yang berasal dari unsur api juga sangat dominan? Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati. Mendekati akhir bulan Juni, banyak kemungkinan buruk bakal terjadi. Di tengah kondisi musim kemarau, semua harus bersiap dengan bencana yang datang secara tidak terduga. Bencana yang berasal dari unsur air itu sangat mengejutkan karena tidak terprediksi sebelumnya. Beberapa daerah di Jawa Barat akan kembali dihajar oleh tanah longsor. Sementara itu di Jawa Timur dan ibu kota Jakarta harus mewaspadai tiupan angin puting beliung. Ini tanah longsor ini di Pulau Jawa ini rawan banget ini ya. Di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat ini rawan longsor. Dan yang saya rasakan ini ada energi semesta ini. Ini akan ada fenomena alam yaitu angin besar yang akan melanda ya. Ini hati-hati Jakarta, Jawa Timur. Kurun berapa hari ini memang ada unsur air ini juga akan tiba-tiba muncul. Karena apa? Ini ada hujan yang memang spontan besar dan menjadikan banjir lah. Tapi ini hanya beberapa daerah aja. Walaupun sedang dalam musim kemarau, tapi bencana yang berasal dari elemen air tetap tidak boleh diabaikan. Mulai bulan November nanti, unsur air akan sangat dominan dalam memberi rasa takut. Sebab, Ki Candan Langit mendapatkan sinyal gaib akan terjadinya tanah longsor hingga banjir besar yang melanda sejumlah daerah. Dalam batin yang saya rasakan dan hawa yang memang saya sering meditasi atau saya renungkan, ini memang ada hawa energi besar yang terkait dengan bencana alam ya. Bencana alam ini memang terkait dengan unsur air nantinya, tapi nanti terdapat di bulan November. Di bulan November ini ada bencana besar terkait dengan air. Nah, yang saya lihat ini juga air ini bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat ya, yang jelas. Bencana alam yang lebih menakutkan akan terus berdatangan. Dari unsur air, Ki Candan Langit juga mendapatkan gambaran bahwa air akan memberi bencana yang dahsyat di tahun ini. Bentuknya bukan banjir besar, melainkan tsunami yang mengirimkan amukan air laut menghantam daratan. Dan ini terkait dengan ya banjir besar, dan yang saya rasakan ini ada unsur X, yaitu unsur. Jadi unsur bencana tsunami ini memang yang saya rasakan ini ada getaran besar itu di tahun 2026 ini akan terjadi kekuatan tsunami. Nah, di sini terjadi banyak korban atau tidaknya, tapi ini yang saya dapat dari energi alam tersebut ini memang akan ada bencana tsunami.
Elemen api dalam terawang batin Kican dan langit masih sangat berbahaya, sehingga harus diwaspadai. Kenyataannya bertambah menakutkan karena elemen api bersinergi dengan suhu tubuh manusia, sehingga menghasilkan benturan energi yang sangat dahsyat. Semua berkaitan. Elemen panas dan energi panas manusia bertemu, menghasilkan gesekan yang menakutkan. Jadi elemen api, jadi hawa panas yang kadang muncul dengan adanya fenomena-fenomena yang tak terduga. Ini terkadang setiap hari kita merasakan hawa yang gak enak di badan. Sebenarnya ini apakah hawa dari bumi, apakah hawa dari diri manusianya sendiri. Nah, yang saya amati, ini ada energi semesta memang. Ini keterkaitan dengan energi umat manusia. Di sini sudah saya rasakan di tahun 2026 ini, energi api, energi hawa panas ini menyesuaikan dengan energi umat manusia yang sama-sama memanas juga. Bahaya yang juga harus dipahami pergerakannya adalah munculnya El Nino fenomena. El Nino juga menambah gejolak alam yang semakin tidak menentu. Dampak yang paling mudah ditemukan dari fenomena itu adalah munculnya berbagai macam penyakit. Kondisinya akan semakin tidak mudah ditangani karena virus yang bermunculan memiliki daya sebar yang maksimal. Jadi yang kita simpulkan terkait dengan bencana El Nino ataupun hawa El Nino ini memang beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2026 ini memang mengalami tingkat kenaikan yang sangat luar biasa. Ini hawa panas banget itu kita rasakan, mau di perkampungan maupun di perkotaan ya, apalagi di perkotaan ini memang sungguh luar biasa. Jadi hawa ini memang menyeluruh ya, bahkan di Asia Tenggara ya mungkin sama ya, di Indonesia juga ini kan terdampak seperti itu, dan kita bisa mengalami ini. Sebenarnya bisa mengakibatkan apa ya, banyak orang terkena dampak penyakit, mudah sakit gitu ya, karena hawa panas yang terlalu tinggi ini kepada kita ya, suhu badan kita atau badan kita ini kadang kita kalah dengan hawa El Nino tersebut. Kenapa? Kita tidak bisa melawan, namun kita itu hanya bisa meredam atau menetralisir hawa tersebut. Karena energi El Nino ini ya bisa mengakibatkan kebakaran yang jelas. Kebakaran, entah itu kebakaran secara konslet, kebakaran hutan, ataupun kebakaran rumah. Nah, ini bisa mengakibatkan hal-hal yang seperti itu. Rangkaian bencana masih akan terus terjadi, apalagi fenomena El Nino juga bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi benarkah akan terjadi gempa bumi hingga tsunami di tahun ini? Gambaran terjadinya El Nino juga dilihat oleh ahli tarot, Madam Clarita. Tapi sinyal yang muncul dalam kartu tarot milik Madam Clarita, El Nino tidak terlampau dominan pengaruhnya. Apalagi potensinya juga kecil saja. Kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi datangnya El Nino juga sangat besar, sehingga meminimalisir efek yang ditimbulkannya. Ini ada kartu yang bergandengan tangan. Kita lihat lagi kartu yang lain, kondisi alam dan kemungkinan oleh adanya El Nino. Kalau Madam lihat dari kartunya ya, untuk El Nino sendiri di sini potensinya itu kecil. Ada, tapi potensinya kecil, ya. Ada, tapi potensinya kecil. Untuk potensi El Nino itu sendiri kecil. Kenapa? Karena di sini ada kartu
manusia mulai warning, jaga-jaga, dan di sini ada kartu rasa syukur. Jadi manusia itu atau yang berada di sekitar wilayah kita Indonesia khususnya sudah berjaga-jaga, sudah antisipasi. Potensi terjadinya El Nino memang ada meski kemungkinannya juga sangat kecil. Masalahnya, walaupun potensinya kecil tapi dampaknya cukup besar, banyak kesulitan yang bakal muncul sebagai akibat terjadinya El Nino, termasuk kesulitan ekonomi yang kian hari kian parah. Misalkan ini berdasarkan kartunya Madam. Kalau seandainya terjadi berapa lama? Oke. Ya, hitungan bulan, tapi nggak sampai 1 tahun. Hitungan bulan, tapi tidak sampai 1 tahun ya. Dampak karena El Nino tersebut ya. Oke, dampak karena El Nino tersebut apa? Dampaknya ya di sini adanya terdampak penyakit itu ada, terus di sini adanya dampak kepada sosial hubungan antar manusia, keterbatasan ruang lingkup pergerakan manusia. Otomatis kalau sudah adanya keterbatasan, ini akan berdampak ke yang lain ya, apakah itu ekonomi, apakah itu nantinya akan ada PHK, lalu kemudian kenaikan bahan-bahan pokok ya, sejenis itu. Tahun dengan elemen panas yang membakar tampaknya tidak bisa dihindari pada 2026 ini. Pengaruh siok kuda api terlampau dominan. Berbagai peristiwa kebakaran bakal mewarnai banyak pemukiman. Namun demikian, kebakaran hutan juga tidak bisa diabaikan karena tanda-tanda peningkatannya cukup besar. Elemen api juga mempengaruhi gejolak di dasar perut bumi, sehingga terjadi gempa hingga gunung meletus. Ada gunung hantu ini adalah kesalahan manusia. Jadi gempa bumi itu akan ada ya, waspada, dan kebakaran atau gunung meletus juga itu akan ada ya di pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti. Jadi mesti waspada, hati-hati ya. Tidak hanya bencana yang harus terus diwaspadai, karena kondisi semesta juga mempengaruhi banyak sendi kehidupan, termasuk transportasi. Kartu tarot yang dibaca Madam Clarita menunjukkan ada peningkatan kecelakaan transportasi. Dan yang menakutkan adalah kecelakaan di darat. Sebab angkanya melonjak dengan jumlah korban jiwa yang juga meningkat. Dari sisi transportasi ya, apakah akan ada bencana alam yang akan terjadi? Sisi transportasi. Madam lihat ini darat ya, di darat. Nah ini ada kartu overcoming obstacle. Ini bencananya di darat ya. Bencana di darat ini kecelakaan bis, kecelakaan lalu lintas itu banyak meningkat. Kereta api juga mungkin nanti ada lagi. Ini kecelakaan yang ada di darat, kereta api, bis, lalu lintas itu waspada di jalan raya khususnya ya, dan berkendara seperti itu. Lantas akan seperti apa nasib manusia di sisa setengah tahun terakhir ini? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Bencana masih memberi bayang-bayang menakutkan. Hingga akhir bulan Juni ini masih banyak yang bisa terjadi. Karena tidak sedikit sinyal buruk yang dikirimkan semesta, kondisinya akan semakin memprihatinkan karena situasi ekonomi juga sedang tidak baik. Kita semua harus bekerja keras agar kelangsungan hidup tetap terjaga. Kepada mereka yang mengalami nasib kurang baik, bersabarlah. Sementara untuk yang karirnya biasa-biasa saja, segeralah berbenah. Nasib manusia di tahun 2026. Nasib manusia di sini yang miskin semakin miskin, yang susah semakin susah, yang kaya semakin untung ya. Ini ada kartu bunga dan ada kartu menggali kubur sendiri, breaking trail.
Jadi ini yang susah semakin susah, yang kaya semakin kaya. Itu yang akan terjadi di tahun ini ya. Tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri. Maka segeralah menyadari bahwa di setiap kesulitan, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan pribadi untuk bisa kembali bangkit. Selebihnya, serahkan semua baik dan buruk hanya kepada Tuhan. Karena hanya Yang Maha Kuasa yang mengetahui yang terbaik untuk umatnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was